Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan salah satu tentang jaringan komputer, yaitu adalah konsep routing. Kelompok 6 itu terdiri atau beranggotakan dari Nanda Gunawan dengan NPM 190664, Rohman Hidayat dengan NPM 1806011, Sherly Nabila Adha dengan NPM 1906004, dan Jidatun Khoirunisa dengan NPM 1906061. Daftar isi dari konsep routing itu adalah: yang pertama konsep dasar routing, yang kedua jenis routing, yang ketiga klarifikasi routing protokol, yang keempat protokol routing. Yang pertama, pengertian routing atau konsep routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Terdapat dua bentuk routing, yaitu direct routing atau direct delivery. Paket dikirimkan dari satu mesin ke mesin lain secara langsung atau host berada pada jaringan fisik yang sama, sehingga tidak perlu melalui mesin lain atau gateway. Yang kedua, indirect routing atau indirect delivery. Paket dikirimkan dari suatu mesin ke mesin yang lain yang tidak terhubung langsung atau berbeda jaringan, sehingga paket akan melewati satu atau lebih gateway atau network yang lain sebelum sampai ke mesin yang dituju. Jenis dan konfigurasi routing. Yang pertama, routing statik. Router meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lainnya berdasarkan yang ditentukan oleh administrator. Route pada static routing tidak berubah kecuali diubah secara manual oleh administrator. Secara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Pada administrator jaringan dari router Hoboken harus mengonfigurasi routing statis ke jaringan 172.16.1.0/24 dan 172.16.5.0/24. Karena itu, administrator memasukkan dua perintah ke router. Administrative distance adalah parameter tambahan yang rutenya yang menunjukkan reliabilitas dari rute. Semakin kecil nilai administrative distance, semakin reliable rutenya. Oleh karena itu, rute administrative distance yang lebih kecil harus diberikan pertama kali sebelum administrative distance yang lebih besar diberikan. Default administrative distance saat menggunakan routing statis adalah 1. Ketika interface luar dikonfigurasi sebagai gateway, routing statis akan ditujukan dalam tabel routing. Sebagai informasi yang directly connected, untuk melihat informasi administrative distance digunakan perintah showIf route. Nilai administrative distance antara 0 sampai dengan 255 yang diberikan setelah next hop atau outgoing interface. Konfigurasi routing statis. Langkah-langkah melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan dahulu prefix jaringan, subnet mask, dan address.
Address biasa saja interface lokal atau next hop, address yang menuju tujuan. Langkah kedua, masuk ke mode global configuration. Dan yang langkah terakhir, langkah ketiga, ketik perintah IP root dengan prefix dan mask yang diikuti dengan address. Seperti yang sudah ditentukan langkah 1, sedangkan untuk administrasi distance bersifat tambahan, boleh digunakan atau tidak. Dan yang langkah keempat, ulangi langkah ketiga semua jaringan yang dituju setelah ditentukan pada langkah pertama. Langkah kelima, keluar dari mode global configuration. Langkah keenam, gunakan perintah running configuration startup configuration untuk menyimpan konfigurasi yang aktif ke NVRAM. Router Hoboken harus dikonfigurasi sehingga dapat mencapai jaringan 172.16.10 dan jaringan 172.16.5.0. Kedua jaringan subnet mesh-nya adalah 255.255.255.0. Paket yang tujuannya ke jaringan 172.16.1.0 harus dirutekan ke Sterling, dan paket yang tujuan ke jaringan 172.16.5.0 harus dirutekan ke Y-cross. Dalam hal ini, routing statis bisa digunakan. Kedua routing statis tersebut akan dikonfigurasikan menggunakan interface lokal sebagai gateway ke jaringan yang dituju, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.5. 6.5. Dua routing statis yang sama juga dapat dikonfigurasi dengan next hop address sebagai gateway, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 6.7. Rute pertama ke jaringan 172.16.1.0 dengan gateway 172.16.2.1. Sedangkan rute jaringan 172.16.5.0 dengan gateway ke 172.16.4.2. Administrasi distance tidak digunakan sehingga defaultnya bernilai 1. Routing default. Default routing digunakan untuk merutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, router dikonfigurasikan dengan cara routing default untuk traffic internet. Routing default secara aktual menggunakan format IP route 0.0.0.0 dan next hop address outgoing interface. Mesh 0.0.0.0, secara logika, jika kita N-kan dengan IP address tujuan selalu menunjuk ke jaringan 0.0.0.0. Jika paket cocok dengan rute yang ada dalam tabel routing, maka paket akan dirutekan ke jaringan 0.0.0.0. Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing default. Langkah pertama, masuk mode global configuration. Langkah yang kedua, ketik perintah IP root dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0.0 sebagai mask. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung
langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Langkah yang ketiga, keluar dari mode global config. Langkah yang keempat, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi dengan yang sedang jalan ke nvram. Routing status yang dikonfigurasi dalam hubungan akses ke jaringan 172.16.1.0 pada Starlink dan 172.16.5.0 pada Waycross. Seharusnya kemungkinan rute paket kedua jaringan tersebut dari Hoboken. Bagaimanapun, Starlink dan Waycross tidak tahu bagaimana mengembalikan paket ke jaringan yang lain yang terhubung langsung. Router statis dapat dikonfigurasi pada Starlink dan Waycross untuk mencapai jaringan tujuan. Starlink terhubung ke semua jaringan yang tidak terhubung langsung melalui interface serial 0. Waycross hanya satu koneksi ke semua jaringan yang tidak terhubung langsung melalui interface serial 1. Routing default pada Starlink dan Waycross akan digunakan untuk rute ke semua paket yang ditujukan untuk jaringan yang tidak terhubung langsung. Setelah routing status dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah hal yang sangat penting untuk melakukan verifikasi apakah tabel routing dan proses routingnya bekerja dengan baik. Perintah untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif dan untuk memverifikasi routing status adalah show running config dan show IP route. Adapun langkah-langkah untuk melakukan verifikasi konfigurasi routing statik adalah: yang pertama, berikan perintah show running config dalam privilege mode untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif. Yang kedua, verifikasi routing status yang telah dimasukkan. Jika rute tidak benar, maka diperlukan kembali lagi ke mode global config untuk menghapus routing status yang salah dan masukkan routing yang benar. Yang ketiga, berikan perintah show IP route. Yang keempat, verifikasi lagi. Apakah tabel routing yang dimasukkan sudah sesuai dengan tujuan dari hasil perintah tersebut? Selanjutnya, troubleshooting konfigurasi routing status. Contohnya, konfigurasi routing status dalam Hoboken untuk mengakses jaringan pada Starlink dan Waycross. Seperti gambar tersebut. Dari mode privilege accept pada router Starlink, ping ke node pada jaringan 172.16.5.0 pada gambar menunjukkan perintah ping yang gagal. Sekarang gunakan perintah tracer route dari Starlink ke alamat yang digunakan pada perintah ping. Catatan di mana tracer route mengalami kegagalan menandakan bahwa paket ICMP dikembalikan oleh Hoboken tapi tidak dari Waycross. Berarti masalah terjadi pada Hoboken atau Waycross. Lakukan telnet ke router Hoboken. Coba kembali ping ke node pada jaringan 172.16.5.0 yang terhubung ke router Waycross. Perintah ping ini seharusnya berhasil karena Hoboken terhubung secara langsung ke Waycross. Selanjutnya, routing dinamis. Routing protokol adalah berbeda dengan routed protokol. Routing protokol adalah komunikasi antara router-router. Routing protokol mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk menggunakan dan memperbaiki routingnya. Contoh routing protokol. Yang pertama itu Routing Information Protocol atau RIP. Yang kedua, Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP. Yang ketiga, In-Chain Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. Yang keempat, Open Short
Path First atau OSPF. Routed Protocol digunakan untuk traffic user langsung. Routed Protocol menyediakan informasi yang cukup dalam layar address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Contoh routed protokol yaitu IP protokol atau Internet Protocol, yang kedua Internet Network Packet Exchange atau IPX. Selanjutnya, Autonomous System atau AS. AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. American Registry of Internet Numbers atau ARIN adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS atau AS number yang sifatnya unik. Tujuan routing protokol dan autonomous system. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan rute yang terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus rute jika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Router menggunakan informasi dalam tabel routing untuk melewatkan paket-paket routing protokol. Algoritma routing adalah dasar dari routing dinamis. Kapanpun topologi jaringan berubah karena perkembangan jaringan, konfigurasi ulang, atau terdapat masalah di jaringan, maka router akan mengetahui perubahan tersebut. Dasar pengetahuan ini dibutuhkan secara akurat untuk melihat topologi yang baru. Pada saat semua router dalam jaringan pengetahuannya sudah sama semua, berarti dapat dikatakan internet network dalam keadaan konvergen. Keadaan konvergen dapat cepat sangat diharapkan karena dapat menekan waktu pada saat router meneruskan untuk mengambil keputusan routing yang tidak benar. AES membagi internet network global menjadi kecil-kecil menjadi banyak jaringan-jaringan yang dapat diatur. Tiap-tiap AES mempunyai setting dan aturannya sendiri dan nomor AES yang akan membedakannya dari AES yang lain. Selanjutnya, klasifikasi routing protokol. Sebagian besar algoritma routing dapat diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori berikut. Yang pertama, distance vector, yang kedua, link state. Routing distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet network. Sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet network. Routing protokol distance vector. Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford. Setiap router menerima tabel routing dari router tetangga yang terhubung langsung. Bisa dilihat di gambar yang ada pada PowerPoint. Router B menerima informasi dari router A.
Router B menambahkan nomor distance vector seperti jumlah hop. Jumlah ini menambahkan distance vector. Router B melewatkan tabel routing baru ini ke router-router tetangganya yang lain, yaitu router C. Proses ini akan terus berlangsung untuk semua router. Algoritma ini mengakumulasi jarak jaringan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki database informasi mengenai topologi jaringan. Bagaimanapun, algoritma distance vector tidak mengizinkan router untuk mengetahui secara pasti topologi internetwork karena hanya melihat router-router tetangganya. Setiap router yang menggunakan distance vector pertama kali mengidentifikasi router-router tetangganya. Interface yang terhubung langsung ke router tetangganya mempunyai distance 0. Router yang menerapkan distance vector dapat menentukan jalur terbaik untuk menuju ke jaringan tujuan berdasarkan informasi yang diterima dari tetangganya. Router A mempelajari jaringan lain berdasarkan informasi yang diterima dari router B. Masing-masing router lain menambahkan dalam tabel routingnya yang mempunyai akumulasi distance vector untuk melihat sejauh mana jaringan yang akan dituju, seperti yang dijelaskan oleh gambar berikut ini. Gambar yang pertama, update table routing terjadi ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Sama dengan proses discovery, proses update perubahan topologi step by step dari router ke router. Gambar berikutnya menunjukkan algoritma distance vector memanggil ke semua router untuk mengirim ke isi tabel routingnya. Tabel routing berisi informasi tentang total fat cost yang ditentukan oleh metrik dan alamat logis dari router pertama dalam jaringan yang ada di isi tabel routing, seperti yang diterangkan oleh gambar berikut ini. Gambar selanjutnya, gambar yang ketiga, analogi distance vector dapat digambarkan dengan jalan tol. Tanda yang menunjukkan titik menuju ke tujuan dan menunjukkan jarak ke tujuan. Dengan adanya tanda-tanda seperti itu, pengendara dengan mudah mengetahui perkiraan jarak yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, jarak terpendek adalah rute yang terbaik. Selanjutnya, link state. Algoritma link state juga dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma shortest first. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak router. Sedangkan algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Fitur-fitur yang dimiliki oleh routing link state adalah link state advertisement adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Kemudian topological database adalah kumpulan informasi yang dari LSA. Kemudian SPF algorithm adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPF. Routing table adalah daftar router dan interface. Selanjutnya, proses discovery dari routing link state. Ketika router melakukan pertukaran LSA, kemudian dimulai dengan jaringan yang terhubung langsung tentang informasi yang mereka miliki. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi pertukaran informasi LSA. Algoritma SPF menghitung jaringan yang dapat dicapai. Router membangun logical topologi sebagai pohon.
Dengan router sebagai root, topologi ini berisi semua rute-rute yang mungkin untuk mencapai jaringan dalam protokol link state internetwork. Router kemudian menggunakan SPF untuk memperpendek rute. Data rute-rute terbaik dan interface ke jaringan yang dituju dalam tabel routing. Linkstate juga memperbaiki database topologi yang lain dari elemen-elemen topologi dan status secara detail. Bisa dilihat di gambar yang pertama, router pertama yang mempelajari perubahan topologi linkstate melewatkan informasi sehingga semua router dapat menggunakan untuk proses update. Kemudian gambar selanjutnya, pada saat router menerima LSA, ia kemudian mengupdate tabel routing dengan sebagian besar informasi yang terbaru. Data hasil perhitungan digunakan untuk membuat peta internetwork dan algoritma SPF digunakan untuk menghitung jalur terpendek ke jaringan lain. Setiap waktu LSA menyebabkan perubahan ke database linkstate, kemudian SPF melakukan perhitungan ulang untuk jalur terbaik dan mengupdate tabel routing. Ada beberapa titik berat yang berhubungan dengan protokol linkstate. Pertama, prosesor overhead. Kedua, kebutuhan memori. Ketiga, konsumsi bandwidth. Router-router yang menggunakan protokol linkstate membutuhkan memori lebih dan proses data yang lebih daripada router-router yang menggunakan protokol distant vector. Router linkstate membutuhkan memori yang cukup untuk menangani semua informasi dari database, pohon topologi, dan tabel routing. Penentuan jalur. Router menggunakan dua fungsi dasar. Yang pertama fungsi penentuan jalur, yang kedua fungsi switching. Penentuan jalur terjadi pada layer network. Fungsi penentuan jalur menjadikan router untuk mengevaluasi jalur ketujuan dan membentuk jalan untuk menangani paket. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik, dan kemudian fungsi switching untuk melewatkan paket. Konsep linkstate. Dasar algoritma routing yang lain adalah algoritma linkstate. Algoritma linkstate juga biasa disebut sebagai algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path first. Kemudian selanjutnya konfigurasi routing. Untuk menghidupkan protokol routing pada suatu router membutuhkan setting parameter global dan routing. Tugas global meliputi pemilihan protokol routing seperti RIP, IGRP, EIGRP, atau OSPF. Sedangkan tugas konfigurasi routing untuk menunjukkan jumlah jaringan IP, routing dinamis menggunakan broadcast dan multicast untuk berkomunikasi dengan router-router lainnya. Perintah router memulai proses routing. Perintah network untuk mengenablekan proses routing ke interface yang mengirim dan menerima update informasi routing. Contoh konfigurasi routing seperti berikut. GID _config #routerip. Selanjutnya GID _config router #network 172.16.0.0. Untuk RIP dan IGRP, jumlah jaringan didasarkan pada kelas dari alamat jaringan, bukan alamat subnet atau alamat host.
Selanjutnya yaitu protokol routing. Pada layar interface TCP atau IP, router dapat menggunakan protokol routing untuk membentuk routing melalui suatu algoritma yang meliputi yang pertama, RIP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. Yang kedua, IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. Yang ketiga, OSPF menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. Selanjutnya, EIGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Advanced Cisco distance vector. Yang terakhir, BGP menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma distance vector. Dasar RIP diterangkan dalam RFC 1058 dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, routing protocol distance vector. Yang kedua, metrik berdasarkan jumlah lompatan atau hop count untuk pemilihan jalur. Yang ketiga, jika hop count lebih dari 15, paket dibuang. Update routing dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. IGRP adalah protokol routing yang dibangun oleh Cisco dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, protokol routing distance vector. Yang kedua, menggunakan composite metric yang terdiri atas bandwidth, load, delay, dan reliability. Yang ketiga, update routing dilakukan secara broadcast setiap 90 detik. Selanjutnya, OSPF menggunakan protokol routing link state dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, protokol routing link state. Yang kedua, merupakan open standard protokol routing yang dijelaskan oleh RFC 2328. Yang ketiga, menggunakan algoritma SPF untuk menghitung cost terendah. Yang terakhir, update routing dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Selanjutnya, EIGRP menggunakan protokol routing enhanced distance vector dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan protokol routing enhanced distance vector. Yang kedua, menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Yang ketiga, menggunakan algoritma kombinasi antara distance vector dan link state. Yang keempat, menggunakan dephasing update algorithm atau dual untuk menghitung jalur terpendek. Yang keempat, update routing dilakukan secara multicast menggunakan alamat 224.0.0.10 yang diakibatkan oleh perubahan topologi jaringan. Selanjutnya, Border Gateway Protocol atau BGP merupakan routing protokol eksterior dengan karakteristik sebagai berikut. Menggunakan routing protokol distance vector. Yang keduanya, digunakan antara ISP dengan ISP dan klien-klien. Yang ketiga, digunakan untuk merutekan traffic internet antar autonomous system. Selanjutnya, IGP vs EGP. Routing protokol interior didesain untuk jaringan yang dikontrol oleh suatu organisasi. Kriteria desain untuk routing protokol interior untuk mencari jalur terbaik pada jaringan. Dengan kata lain, metrik dan bagaimana metrik tersebut digunakan merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu protokol routing interior. Sedangkan protokol routing eksterior didesain untuk penggunaan antara dua jaringan yang berbeda yang dikontrol oleh dua organisasi yang berbeda. Umumnya digunakan antara ISP dengan ISP atau antara ISP dengan perusahaan. IP protokol exterior gateway membutuhkan 3 setting informasi sebelum router bisa digunakan. Yang pertama, daftar router-router tetangga untuk pertukaran informasi routing. Yang kedua, daftar jaringan untuk advertise sebagai tanda jaringan dapat dicapai secara langsung. Yang ketiga, nomor autonomous system dari router lokal. Routing protokol eksterior harus mengisolasi autonomous system. Masing-masing AS memiliki nomor identitas.
16 bit yang dikeluarkan oleh ARIN atau provider untuk menggunakan protokol routing seperti IGRP dan EIGRP. Yang terakhir kesimpulannya, jadi routing adalah proses bagaimana router melewatkan paket ke jaringan yang dituju. Yang kedua, routing protokol adalah komunikasi yang digunakan antar router-router. Yang ketiga, routing protokol mengizinkan satu router untuk sharing informasi dengan router-router lain berdasarkan jaringan yang ia ketahui dan jalur terbaik ke jaringan tersebut. Yang keempat, algoritma routing dapat diklasifikasikan sebagai satu dari dua kategori distant vector atau link state. Yang terakhir, autonomous system adalah kumpulan dari jaringan-jaringan dalam satu pengawasan administrasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.